106.1 Jared Motor Real Sound of Yogyakarta. Kita balik lagi nemenin kamu di Playground. Make it fun, Kenca Muda. Dan kali ini kita gak berdua juga doang ya. Berdua juga. Artinya Pak? Artinya adalah kita sekarang satu tim futsal. Yoi. Karena spesial hari ini kita kedatangan dari pemain bertahan. Yoi, bertahan dari mana nih Pak? Bertahan dari serangan-serangan Pak. Wah, bertahan dari serang-serangan. Serangan mana tuh? Serangan cyber. Wah, Cyber, apaan ya, sih serangan cyber? Apaan sih itu? Langsung Suara ketawanya udah. Wah, sangat berkarisma sekali. Bener banget, Kenca Muda 125 cc. Betul sekali. Betul sekali. Enggak dong. Selamat sore Bapak Andri Utama Putra. Yes. Iya. Selamat sore. Bapak kayak ketuaan kali ya Mas. Ketuaan Mas ya? aja lah. Kan kancamu. Kancamu. Oh, Udah. iya. Oke berarti Mas Andri. Mas Andri ya. Siap. Mas Andri. Selamat sore Mas. Apa Selamat kabarnya, sore. Mas? Selamat sore juga, kabar baik. Gimana kabarnya buat mas-mas di sini? Kebetulan masih sehat. Masih sehat ya. Kantongnya aja yang kering nih Mas. Bener banget. Kalau saya sih sehat ya, tapi nggak tahu data saya sehat atau enggak. Tanggalnya tua banget soalnya. Tapi kita nggak bakal ngomongin itu kan jamunya karena Mas Andri Utama Putra ini selaku President Director. Ini bacanya gimana Mas? IT Sec atau ITSEC sebenarnya Mas? IT Sec Asia. IT Sec Asia. Wow. Itu singkatan Mas sebenarnya berarti Mas? Enggak sih, sebenarnya enggak singkatan. Jadi zaman dulu kita berpikirnya adalah gimmick ya. IT Security, IT Sec. Dulu kita namanya IT Sec Indonesia di tahun 2004. 2004. Wow. Oke. Secara struktur dan secara hukum kita akhirnya berdiri di 2010 adalah PT IT Sec Asia. Dengan visi misi dan semoga itu menjadi doa adalah kita masuk ke areanya Asia Pasifik. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki Asia Pasifik juga. Terbaik. Terbaik. IT Sec Asia. Berarti kalau ada embel-embel Asianya, itu berarti ada Eropa. Enggak ada dong Nggak Pak. ada ya? Enggak ada dong Pak. Eropa kita saat ini ada di Eropa Timur. Oh Kita berarti ada partner IT Sec juga. Eropa gitu. IT Sec Asia tetap kita IT Sec Group, kita sebutnya adalah as a group, tapi kita ada IT Sec Asia as base-nya kita di Indonesia. Oke. Dan kita juga ada IT Sec Singapura, kita ada IT Sec Thailand, kita ada IT Sec Australia. Wow. Dan kita juga ada IT Sec Dubai. Oke. Wow. Pak, kalau di IT Sec Thailand itu bahasanya gimana? Thailand, kita Sawadikap, nonton, sawadikap. Namanya bukan IT Sec juga. Bukan, Pak. Namanya Lakap. Nalakai. Lakap Thailand. IT Sec alak nanai loh lah. Enggak gitu, tetap dong, tetap IT Sec Pak. Ya kali di Thailand ganti nama Lakap Thailand. Enggak. Nggak ada. Tapi sebenarnya Pak, kita ngobrolin soal itu tadi ada IT Security Security Asia. Sebenarnya Siap. security IT ini tentang apa tuh Mas sebenarnya buat teman-teman kaca muda yang yang awam belum banget tahu. mungkin tentang dunia IT gitu. Oke, jadi IT security as a beginning itu namanya memang IT security. Jadi information technology di dalamnya. IT as a support zaman dulu. Oke. Sekarang kita penggiringan zaman memasuki digital transformation, mesin transformation ya. Jadi IT itu saat ini sudah menjadi core. Oh. Ya. Oke. Bahkan semua data kepemerintahan itu sekarang udah based on digital Semua ya kan? base-nya Semuanya. digital. Yes, benar banget. Dan di saat kita masa-masa pandemik pun juga digital ekonomi yang membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oh iya. Online itu ya Pak ya. Online. Betul. Iya, betul. Dan di tahun 2035 sampai 45 kemungkinan disitulah masa kejayaan dan masa keemasan kita. Oh. Kenapa? Karena populasi kita 250 juta penduduk Indonesia. Oke. Dan memang di situ nantinya kita akan memasuki fase adalah mature dari sisi penduduknya. Oke. Di situ akan banyak transaksi-transaksi yang memang terjadi secara digital. Dan itu membantu Indonesia. Amin. Tapi rencananya tadi di puncaknya di tahun 2035 ya Mas. Betul, pemerintah memang sudah memberikan sebuah informasi terkait dengan hal itu. Tapi di lain sisi juga bahwa IT security atau cyber security di sini itu sebagai tulang punggung
Oke. Tulang punggung untuk apa? Menuju kesuksesannya digital transformasi, karena di sini semuanya serba digital nih. Nah, ini Iya, dia bener tuh. banget, bener banget. Data semua digital, apapun semua digital, transaksi, perubahan zamannya memang sudah kita lihat. Betul. Betul. Tapi nantinya siapa yang akan concern dan akan mengamankan hal tersebut? Dulu kita withdraw money nih 500 juta let's say ya, pasti ada pengamanan. Benar. Saat ini bukan hanya dari sisi aset yang memang terhitung valuable dari sisi uang, tapi di sini kita melihat data dan informasi memang sudah menjadi aset kritikal. Itu sebuah ladang emas. Ini udah dikategorikan emas dan nantinya inilah yang menjadi sebuah aset yang memang harus kita lindungi, khususnya untuk masyarakat. Itu bener banget karena Baik, semua baik. serba digital. Bener banget. Mau pinjolnya kan udah tinggal foto doang sekarang. Iya, bener banget. Tinggal foto, duit cair gitu. Dan ITsec ini hadir ya untuk menjaga- memberikan keamanan Bener. berarti ya Mas ya. Kita sebagai pelaku usaha di Indonesia yang bisa dibilang kita pelaku usaha cyber security di Indonesia yang cukup sudah lama dan menjadi pionir juga di cyber security. Kita sebagai pelaku usaha di sini fungsinya adalah kontribusi untuk Merah Putih untuk apa? Memberikan awareness, memberikan bantuan ke pelaku usaha juga ataupun memang ke pemerintah ataupun menjadi konsultan mereka untuk apa? Untuk memberikan sebuah konsultasi dan layanan bagaimana sih sebenarnya best practice-nya dari sisi keamanannya. Oke, berarti best practice dari sisi keamanannya. Keamanannya. Nah, itu. Berarti kan jasa-jasanya banyak dong, Mas. Banyak banget. Alhamdulillah, disediakan. alhamdulillah Iya. banyak. Nah, Ih, kalau terbaik kalau secara ini nih, secara bahasa kanca muda nih ya, Siap. yang Awam. bahasa rakyat lah nih Mas. Benar, ya. benar, Kira-kira apa aja tuh Mas? Saya juga rakyat, jadi Masa sih? Oh, tenan. Jadi simple C-nya gini, saat ini memang sudah ada peraturan BI dari Bank Indonesia maupun juga dari peraturan OJK. Itu bahasa simpelnya adalah penetration testing. Penetration testing itu apa sih sebenarnya? Itu adalah sebuah metode yang dilakukan untuk mensimulasikan serangan terhadap sebuah aplikasi. Nah, simulasinya seperti apa? Orang kadang akhirnya berpikir simulasinya adalah sebenarnya kita kayak ngehack sebuah aplikasi sebelum mereka launching ke publik. Nah, kita ngehack aplikasi ini adalah kita sebagai white hacker. Jadi ada white hacker, ada black hacker. Apa tuh? White Apaan? hacker, black White hacker, itu gimana, hacker Mas? ini memang adalah hacker-hacker yang mempunyai visi misi yang memang satu visi misinya adalah untuk memberikan awareness. Oh iya. Gitu kan. Terus habis kayak gitu apa? Kita juga memberikan informasi kepada pelaku-pelaku usaha lainnya yang memang untuk apa? Untuk kita memperbaiki apabila memang di sini ada sesuatu yang kita anggap adalah vulnerable. Sisi lemahnya nih Mas. Sisi lemahnya ya. seperti apa. Buat Jadi kasih itu tahu memang ya. ada best practice-nya juga, ada open web application security program gitu kan. Di situ apa aja, ada SQL injection dan lain-lain. Oke, berarti Oke. contohnya misalkan ada sebuah institusi mau ngeluarin sebuah aplikasi, Yes. Betul. ya kan? Berarti bukan minta tolong, ya. Akhirnya ITsec hadir ya. meng-hire IT-sec Yes. untuk Melihat nih mana celahnya ada nih. celahnya gitu berarti. Betul, itu salah secara satu. mudahnya seperti itu ya Mas. Ya? Salah satunya services kita memang adalah pentest adalah seperti itu. Jadi sebelum mereka melaunching aplikasi tersebut Oke. masih di fase UAT atau user acceptance test, maka kita akan lihat keseluruhannya sesuai dengan scope yang disetujui yang memang diberikan kepada kita karena kita legal untuk melakukan hacking di dalam aplikasi mereka. Maka dari situ kita akan coba semua sisi lini dari sisi best practice-nya dan standar-standar yang memang sudah ada. Dan hasil itulah yang kita akan berikan sebuah report kepada mereka yang nantinya mereka kita wajibkan untuk melakukan remediation atau perbaikan-perbaikan celah-celah keamanan mana yang rusak. Tapi yang memperbaiki mereka Nah, atau atas IT-sec. konsultasi IT-sec tuh? Bagus pertanyaannya adik-adik. Aduh. Jadi gimana gini. Gimana kakak? Biar nggak kaku-kaku banget ya. Iya. Jadi sebenarnya gini, kalau seandainya yang memperbaiki itu siapa? Yang memperbaiki adalah siapa yang membuat software tersebut. Jadi dalam sebuah aplikasi ini kita melihat ekosistem yang sangat besar. Iya. Karena apa? Dari pembuatan sebuah aplikasi itu ada siapa yang menginisiasi aplikasi ini akan dibuat. Untuk apa aplikasi ini dibuat? Prosesnya seperti apa? Teknologinya nantinya seperti apa?
siapa yang nanti akan mengoperasikannya, gitu kan. Nah nanti dari situ pun juga dari sisi project manajernya yang ingin membangun aplikasi ini harus benar-benar aware dengan baseline security yang memang sudah seharusnya diterapkan. Oh. Jadi kalau pentest itu secara harfiah kita melihat prosesnya. Jadi kalau pembuatan aplikasi itu kita kenal mungkin Kanca Muda itu mengetahui adalah SDLC ya, Software Development Life Cycle. Oke. Kita ini masuk di fase testing. Jadi dari inisiasi dan plan dan kawan-kawan di sini masuk ada fase testing. Testing inilah yang akan kita tes. Oh, dari Oke. ITsec ini sendiri. Dari ITsec salah satu service kita adalah pentest. Di sinilah akan kita tes, hasil inilah yang nantinya keluar vulnerability dan reportnya seperti apa, corrective action plan-nya seperti apa, preventive action plan-nya seperti apa, mereka akan kita kumpulkan. Kita akan kumpulkan dan mereka akan kita kasih tahu sebenarnya ini aplikasi celah keamanannya di A, B, C, D, E. Kita masuknya pertama kali lewat sini, nantinya akan masuk lewat sini, kita bikin sebuah ceritanya, akhirnya ketemu sebuah finding ini. Finding ini tolong diperbaiki. Maka di situ akan ada sebuah diskusi besar dari sisi aplikasinya, dari sisi si user yang punya aplikasinya, dari sisi kita untuk apa? Untuk membetulkan bagaimana si aplikasi ini benar-benar nantinya fix. Oke. Berarti nggak lepas tangan Nggak gitu lepas aja tangan langsung. gitu lepas ya. tangan. Nggak, nih, monggo. Ya, nanti setelah mereka udah perbaiki kita akan lakukan retest ulang. Nah, retest ulang itulah yang nantinya setelah mereka sudah fix akan dilempar ke pelaku usaha dan pelaku usaha itu bisa melempar report ini ke regulasi-regulasi ataupun regulator yang memang meminta mereka untuk mensubmit report tersebut. Alright. Gitu. Ini Gimana? Sudah terbuka belum wawasan kamu Kanca Muda? Ini ya? sudah dijelaskan langsung ya sama presdirnya secara Langsung. bahasa manusia Kanca Muda ya. Betul. Bukan Bukan bahasa bahasa- mesin ya. Nggak Karena pakai kita bahasa ngobrolnya program nih. Bener, nggak pakai coding-codingan kayaknya udah. Aduh. Secara jelas dan secara gamblang. Bener banget. Nanti banget. kita ngobrol-ngobrol lagi Yes. Kanca Muda. Mungkin buat Kanca Muda yang juga masih ada banyak penasaran nih, penasaran bingung. banget. Pasti banyak. Apaan sih Atau mungkin pentingnya kemarin yang gitu. rame-rame di Twitter mau ditanyain Nah, juga tuh. silakan Kanca Muda. Mas kenal ini enggak? Silakan, boleh tanya ke kita Kanca Muda karena kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama ITsec Asia Kanca Muda. Dan juga dengan Bapak ya Mas Andri Hutama Putra. Mas Puput panggilnya. Mas Puput. Pemucah dong drummer. Nanti Kanca Muda kita bakal balik lagi. Pak, Apa, kita Pak? juga buka Ya, itu tadi. pertanyaan. Betul. Karena Kanca Muda kamu juga bakal dapat kesempatan ya. Betul. Untuk mendapatkan apa sih Pak? Ada sedikit lah gitu kan untuk berpartisipasi. Buat teman-teman yang mau. untuk ikut kontribusi ngobrol di sini, Betul, tanya-tanya langsung, mumpung ada presdirnya di sini. Benar Kanca Muda. Silakan nanti kirim pertanyaan kamu di WhatsApp kita aja kan udah di 0811271061. Oke? Atau di Twitter kita Kanca Muda. Di @jeronimo_fm. So Yo. tunggu di Kanca Muda, stay tune on Playground. Make it fun. Masih ada kita bertiga Kanca Betul, Muda. ada- Si ganteng-ganteng nih. si paling ganteng Anda. Loh, tapi kalau dibandingin sama Apa? Bapak yang satu ini mah. Mas. Oh iya. Gitu. Masih ada Toy, Panggil Bagong nama dan juga nggak apa-apa kok. Saya takut. Oh, takut diretas saya. Mohon maaf, Enggak Mas. lah. Enggak boleh gitu. Gak boleh gitu tapi sama senyum-senyum tuh. Iya. Saya kan minder Sama ya. alisnya naik, Pak. Oh. Gak boleh gitu. Kan serem ya. Aduh. Kalau ngomongin white hacker dan black hacker dulu tadi ya Siap, Mas ya. siap, Kalau yang white hacker kan tadi yang seperti ITsec ini yang maksudnya secara ranah yang diperbolehkan kan berarti kan. Betul. Oh, Jadi untuk sebenarnya kita nggak menyebut diri kita sebagai white hacker Oh, bukan. sih. Kita Oke. kita menyebut diri kita as a cyber security professional. Oke. Jadi dulu itu kan ada namanya cracker. Cracker itu yang as a bad guy-nya. Oh, itu bad guy-nya. Oh, Cracker iya, itu berarti bad guy. Betul. guy-nya. Akhirnya muncullah terminologi adalah hacker. Ternyata hacker ada yang menyalahgunakan. Jadi memang motifnya Oke. itu berbeda-beda, Mas. Motifnya beda-beda ya. Beda-beda. Jadi kalau hacker itu dari sisi black hat itu istilahnya mereka motifnya itu bisa jadi dari sisi finansial, dari sisi Oke. reputasi mereka juga. Ada motif-motif terkait dari unsur di luar motif-motif yang lain. Apakah motif pertemanan, motif balas dendam, Patah motif, hati. patah hati, atau politik, Kerap atau terjadi. keamanan, gitu. Cinta ditolak, hacker Hacker bertindak. Itu kalau sekarang, Pak. Bahaya. Kalau sekarang.
Emang kan masih relate. Ngomongin sekarang akan ada transformasi ke ruang digital ya. Ruang Mas, ya? digital. Untuk nggak cuma Indonesia bahkan Mas, mungkin seluruh dunia sebenarnya Seluruh sekarang dunia, ya. betul. Nah, untuk ruang digital sendiri dan sekarang kita kan juga hidup sekarang ini kan tidak di digital, di ruang nyatanya nih. Betul. Sebenarnya irisannya tuh seberapa besar sih Mas gitu? Sedekat apa antara ruang digital dan ruang nyata yang ada di Indonesia sendiri? Yes, benar banget. Oke, jadi karena ini ada pergeseran, kita kenal akhirnya ada dunia nyata, Oke. ada dunia maya. Nah, dikatakan dunia adalah di mana populasi itu yang terbesar. Oke. Iya benar. Dunia yang saat ini kita tempati adalah populasinya manusia, as a human di dalamnya. Dunia maya, maka di dalamnya pun juga akan ada populasi manusia yang mereka mempunyai jati diri berupa identitas secara maya. Oh, iya. Apakah itu di sisi sosial media atau sisi aplikasi, disitulah identitas-identitas dan menjadi sebuah dunia baru. Gitu. Oke. Nah, jadi dunia maya dan dunia nyata sangat beririsan. At the end akan benar-benar fully digital, maka di situ kita akan melihat keseluruhannya manusia akan menggunakan digital untuk apa? Untuk sebagai core system mereka. Dulu kita belajar adalah efek globalisasi. Ya, Ya kan, kita ngelihat dari sisi teknologinya. Benar. Salah satu yang simpel bahasanya adalah gini, saya waktu itu membaca nantinya kita akan belanja secara online atau tidak tatap muka, menggunakan internet keseluruhan. Saat ini kita udah ngeliat ada IoT, Internet of Things, membantu pekerjaan manusia. Dulu di gerbang-gerbang tol itu ada orang membayar. Iya. Benar. Sekarang benar. semua udah menggunakan apa? Akhirnya digital. Tinggal ngetap Yes. doang. Betul. Benar, benar. Nah, disinilah yang akhirnya apa? Di sini ada pergeseran dan disitulah akhirnya kita bisa melihat bahwa at the end di sini kita harus benar-benar aware. Iya. Kedepannya ini digital ini nggak hanya dari sisi kita sendiri, baik itu pelaku usaha, pemerintah, dan diri kita pribadi harus benar-benar aware dan menjaga satu sama lain. Itu yang penting ya Mas ya. yang penting ya. Menjaga satu sama lain. Itu yang penting. Sama lain. Ranahnya pun juga berbeda-beda, Nah. gitu. Kalau sudah terjadi kebocoran, bocor nih, maka di situ ranahnya adalah siapa yang memiliki data dan siapa yang menyimpan. Tapi kalau belum terjadi kebocoran, maka yang menggunakan dan yang memang menjadi si pemilik aplikasi harus sama-sama menjaga. Nah, Oh, iya. jadi nggak bisa menyalahkan satu pihak. Nggak ya, bisa Mas? Nggak menyalahkan satu bisa. pihak ya? Dan di dalam satu aplikasi yang saya jelaskan tadi di sesi 1, di situ kan saya jelaskan nggak hanya dari sisi software developer ya, di situ ada infrastructure. Mungkin di situ juga ada prosesnya, bisnis Oke. prosesnya gimana sebenarnya DRP-nya, disaster recovery plan-nya, ada insiden respon plan-nya juga, akhirnya dibentuk insiden respon team, ada monitoringnya juga, ada semua mitigationnya memang harus benar-benar dipikirin. Jadi ini tidak bisa kita kita sebelah matakan gitu. As a digitalisasi pure nantinya yang saat ini masih transformasi, maka keamanan informasi nggak bisa setengah mata dalam artian kita masih belum ada budget ataupun ini gampang nantinya. Karena nantinya kerugian itu akan menyebabkan reputasi loss dari sisi si pemilik aplikasi. Itu pertama. Oh, iya. Orang nggak akan percaya lagi pakai aplikasi. Saya nggak mau pakai aplikasi itu karena udah pernah jebol data saya di sana. Reputation loss itu harus sebagai pelaku usaha harus benar-benar bisa memahami akan itu. Karena kalau udah jebol nggak bisa balik normal lagi ya, udah jadi milik umum. Iya, Nah, jadi sama milik aja umum. kayak masnya misalkan diselingkuhin gitu. Aduh. Gitu. Hangat banget nih ngomongin selingkuh di kemarin. nih. Saya nggak tahu, Pak. Yang kedua dari sisi finansial loss-nya si pelaku usaha pun juga akan terganggu. Gitu. Oke. Nantinya ada faktor kehilangan dari sisi finansial, apakah uang, apakah data, Iya. dari sisi digital money-nya gitu kan. Yang ketiga adalah dari sisi availability-nya mereka. Apakah si aplikasi ini akan jadi downtime, jadi down, tidak bisa dipakai? Dipakai. Iya.
Karena memang pelaku usaha maupun khususnya pelaku usaha harus memang mengerti sekali konsep confidential, integrity dan availability CIA ya di dalamnya. Jadi confidentiality itu apa sih sebenarnya, data ini penting dan rahasianya seperti apa yang untuk dijaga. Integrity itu kayak misalkan data ini nggak boleh sampai ada yang mengubah. Privilege-nya itu memang hal-hal tertentu yang bisa mengubah gitu kan. Availability itu dari prosesi data ini akan tepat waktu atau tidak sih, just in time bisa nantinya gitu kan. Oh iya. Jadi memang secara helikopter view, secara holistik ini memang benar-benar harus fokus. Nggak bisa asal jadi buru-buru masukin ini aplikasi Keburu selesai. nih, deadline nih, udah mau launching, wah jangan, nggak boleh kayak gitu ya Mas Nggak ya. boleh. Benar-benar harus dicek secara dari A sampai Rinci B, ya? rinci, Rinci. terperinci Rinci. pokoknya. Saya banyak memberikan sebuah awareness juga ke beberapa kampus maupun ke media-media ataupun ke radio juga gitu kan. Salah satunya untuk kancah muda mungkin ya di sini ya. Kita pun juga, saya tadi berbicara dari sisi pelaku usaha. Sebenarnya masih banyak lagi loh saya runut apa sih best practice yang mereka harus lakukan nantinya mungkin ya. Tapi kalau dari sisi kancah muda mungkin yang paling hal simple kita ngiringkan dulu lah atau sisihkan dulu dari sisi pelaku usaha. Kancah muda memang saat ini yang pertanyaan utama adalah berapa email sih yang kancah muda punya. Karena apa? Saya selalu bilang coba yuk kita clustering email kita. Kayak misalkan untuk transaksi kita clustering transaksi sendiri satu email. Main game online saya suka banget nih gitu, atau main game di HP untuk registrasi apapun kita sendirikan. Terus habis kayak gitu untuk sosial media kita sendirikan. Untuk email yang memang benar-benar akan dipakai untuk pekerjaan kita sendirikan. Karena apa? Di situ ada banyak metode-metode serangan, contohnya adalah phishing kayak misalkan link ataupun scam, penipuan gitu kan. Nanti teman-teman akan bisa ngelihat loh, email saya ini untuk misalkan perbankan. Perasaan nggak pernah nih. Tiba-tiba kok ada muncul game online ya di dalamnya. Kenapa ada game online? Dari mana data saya bisa tersebar ke game online ini? Nah, ini saat ini sudah dikeluarkan adalah undang-undang perlindungan data pribadi. Kita bisa merunut lah, kita nggak mencari siapa yang salah, tapi kita coba aware dari diri kita sendiri. Akhirnya kita mengetahui, oh transaksi kita email ini yang memangnya tidak seharusnya muncul, jadi muncul. Karena udah dikategorikan. Karena udah kita kategorikan. Seumpama misalkan game online kita emailnya hilang. Maka impactnya tidak secara keseluruhan, transaksi kita masih ada, yang lain juga masih ada. Jadi yang rusak udah. Yang rusak ini, maka kita tahu nih sebenarnya remediationnya seperti apa, korektif yang harus kita lakukan seperti apa, preventifnya harus seperti apa. Gitu. Terus juga saya selalu bilang, memang password itu banyak yang bilang juga saya dengar, password itu tidak bisa mencegah kebocoran data memang. Cuman dalam artian gini, password yang kita jaga serumit mungkin, atau saya kadang suka bilang sealai mungkin, susah ditebak gitu kan. Seandainya itu terus kita lakukan rutin, maka seandainya dari sisi aplikasi yang lemah. Tapi kalau seandainya seorang hacker mau masuk lewat dari sisi password untuk brute force, maka hal itu bisa mengurangi resiko dalam artian penebakan passwordnya. Ada filternya dulu. Ada filternya. Kalau passwordmu apa Toy? Itu namanya social engineering, Mas. Password wifi-nya apa ya? Saya masuk gitu. Saya gitu. Jadi menurut saya itu putra putri ataupun anak bangsa di Indonesia ini untuk merah putih, menurut saya hacker siapapun itu harusnya mendengar kata merah putih bisa bersatu. Itu kasih tepuk tangan dulu my friend. Terbaik. Itu ya. Kita kan cuma berpikir adalah untuk merah putih, maka di sini saya memberikan awareness. Maka ayo teman-teman, yuk kita coba jaga password kita. Kita coba masukin 2FA, two factor authentication. Apa sih sebenarnya? Pentingnya atau apa sih OTP itu pentingnya apa sih? Gitu. Pentingnya apa sih? Kan Contoh ada yang nih, pakai misalkan. apa finger gitu ya Mas. Oh ya, kalau finger itu kan tandanya sebuah digital sign. Kayak misalkan kita nggak mau ribet ngetik ya, kita pakai itu gitu kan. Jadi AI juga di dalamnya. Tapi dari sisi adalah OTP, contoh simpelnya misalnya kayak gini, kalian punya WhatsApp. Iya. Di password nggak sih sebenarnya security-nya, dalam artian udah buka WhatsApp buka aja gitu kan. Tapi sewaktu-waktu misalkan kalian lagi hilaf, kancah muda lagi hilaf, tiba-tiba kalian memberikan OTP ataupun kode tersebut ke orang lain. Secara tidak sengaja Secara ataupun tidak sengaja. sengaja ataupun secara sengaja gitu kan. Maka account WhatsApp kalian akan di remote ataupun di take over sama orang.
Tapi dengan adanya 2FA ini, maka orang tersebut saat mau masuk dia harus memasukkan kode 2FA yang memang Kanca Muda sudah lakukan. Oke. Itu. Ada kok gampang. Bisa dicari. Iya, Aduh, iya. jadi terpana gitu ngeliatin saya, Mas. Ini saya mind blown banget, Mas. Jadi benar-benar hal simpel saya bilang. Hal simpel itu harusnya bisa memberikan sebuah dampak yang mungkin akan bisa saling membantu, karena memang di Indonesia literasi digital yang memang sudah dikeluarkan di sini surveinya saya juga masih bertanya-tanya, dalam artian next ke tahun ke depan ini nantinya akan seperti apa. Literasi keamanan digital kita saat ini posisinya sangat bawah. Oh, kayaknya Yang paling betul. Setuju centang aja gitu kan. Setuju centang aja. Yang paling pertama adalah literasi digital dari sisi kebudayaannya, culture-nya itu kita nomor satu. Karena culture apa, kita bisa ngelihat saat ini perubahan zaman, anak SD, anak SMP, SMA maupun TK ataupun KB belajar online saat kemarin pandemi. Di situ mereka harus sudah mulai menggunakan gadget. Benar. Akhirnya gadget menjadi pasangan hidup kita. Iya. Tapi kita nggak aware, kita nggak sayang sama gadget kita. Benar. Udah dikasih antivirus belum ya? Walaupun memang kita harus benar-benar bisa memproteksi antivirus ini benar scam atau tidak, gitu kan. Iya. Pilih-pilih juga ya, berarti Pilih-pilih nggak boleh juga, sembarangan gitu. ya. Betul. Karena Dan di kayak misalkan App Store sendiri kan juga pilihannya banyak banget. betul. Kita nggak tahu tuh mana yang benar-benar Iya, aman atau jadi enggak. jangan percaya langsung merek ini tidak perlu antivirus. Betul. Jangan percaya ya. Terus habis kayak gitu, berapa banyak sih sebenarnya aplikasi yang kalian install yang sebenarnya di dalamnya udah nggak kalian pakai? Kenapa nggak di dismantle atau di delete aja? Iya gitu juga kan. ya. Ayo. Saya nggak kepikiran. Itu aplikasi slotmu itu jangan. Saya nggak pakai aplikasi tuh. Pakai web. Langsung web ya, Pak ya. Iya. Yang terakhir gimana Pak? Oh enggak, ya udah terakhir nggak apa-apa. Jadi, Banyak Mas. bukan, maksudnya saya yang terakhir sih saya gitu Pak. Mohon maaf Pak. Terus apa lagi Mas selain Banyak, itu tadi ada Mas. Kayak misalkan pakai VPN gitu kan, Iya. untuk kita buka proxy. Jadi kan VPN itu sebenarnya secara harfiah adalah virtual private network. Virtual private network itu memang digunakan secara private antara B2B ataupun B2C. Yang memang di situ adalah berbayar dan memang servernya itu berbeda dan memang itu sudah diamankan secara legal. Tapi yang memang beredar saat ini virtual proxy network gitu kan, atau mereka menyebutnya virtual private network. Mereka dalam artian hanya melempar proxy kita atau data kita ke satu server itu kita nggak tahu di dalamnya. Ada Server apa itu aja gimana penjagaannya gitu. siapa kan. aja yang mengakses ya Mas ya. Betul, bukan dalam artian mengakses server ini siapa yang punya. Setelah itu data kita yang masuk ke server itu untuk mengakses dibukakan di server itu, maka data yang kita masukkan di server itu hilang atau tidak, diambil apanya gitu. Tapi kadang kan kita suka bandel, aduh situs ini nggak bisa dibuka nih, kita pakai VPN aja Benar. deh. Itu situs apa ya Toy biasanya? Saya nggak pernah Toy? pakai VPN. Oh. Saya nggak punya aplikasi VPN. Oh gitu. Saya punya Buat apa Gong? nonton anime. Oh, gitu ya. Aman, masih aman. Iya, iya. Masih aman. Itu tadi untuk dari two factor authentication ya. Mas. Terus Untuk habis- lain-lainnya ada apa lagi Mas untuk melakukan tindakan preventifnya gitu? Betul, dari sisi preventif sama saat ini adalah kita punya email gitu kan, yang tadi saya bilang Kategorikan gitu ya. kategorikan. Di situ kadang kita juga suka hilaf juga, kita buka klik atau tautan email yang memang kita nggak tahu, ataupun ada istilahnya unduh file gitu kan. Kita nggak tahu, itu kita unduh. Mungkin saat ini Kanca Muda sudah aware terkait Sudah hal aware itu. ya. Tapi juga ada juga sistem yang memang mereka melakukan phishing-nya itu adalah dari sisi web address-nya. Jadi email yang memang dikirimkan misalkan masandri.com misalkan. www.andri.com gitu misalkan ya. Tapi yang resmi Andri-nya itu I-nya 1. Diplesetin nama dia I-nya 2. Andri. Nah, tapi kan orang kan membaca itu adalah hanya skimming Sekilas. aja. Iya, iya, benar. Oh iya, Oh ya Andri. bener nih. Oh ya bener nih. Jadi kita memang di sini kontribusinya sebagai individu kita memang benar-benar harus hati-hati
mulai aware dari segala sisi lini untuk apa menjaga data pribadi kita. Itu yang penting ya. Gitu. Kanca Muda jadi aware ke Itu pribadi dia, dulu ya. Kanca Muda. Betul. Kalau misalnya udah ini kan kemarin kan ini Mas Andri ya. Kemarin tuh ada kayak web yang ngecek datamu tuh yang bocor apa aja sih. Nah, saya pernah ngecek tuh email aku yang bocor apa aja. Ada beberapa yang email saya itu udah bocor. Itu terus gimana kalau misalnya udah bocor? Apakah nggak usah dipakai lagi emailnya atau Ganti Oke, baru. cuek ya? Cuek aja. Cuek ya? Saat web ataupun informasi untuk pengecekan web mana yang bocor ataupun email mana yang bocor, apakah itu valid webnya ataupun informasi tersebut, itu yang perlu kita cari tahu di awal. Nah, dari Misalkan webnya dulu ya. Bro. www.andri.com ini bisa mengecek email kalian yang bocor. Oke. Itu sama aja kayak scam. Sama aja ya Sama berarti? aja kayak scam. Kecuali memang pemerintah atau pelaku usaha yang memang berbadan hukum bisa memberikan sebuah keyakinan dan memang pengamanan yang jelas bahwa ini kita mengeluarkan sebuah aplikasi web. Ini sudah dirancang untuk mengetahui data klasifikasi umum atau khusus mana yang memang kalian tersebar. Oke. Gitu. Jadi kadang saya pun juga suka memberi informasi atau awareness ke diri saya maupun ke teman-teman ataupun ke Kanca Muda. Gimana caranya saat ini kita bisa nge-lock sistem diri kita. Contohnya misalkan, untungnya tadi saya masuk ke sini saya nggak dimintain KTP. Kalau saya dimintain KTP, saya akan tanya KTP saya buat Untuk apa. apa? Iya, untuk apa? Setelah itu saat kalian simpan data saya, gimana cara kalian menyimpan data saya? Benar. Gitu kan. Kita masuk ke gedung-gedung, banyak teman-teman ataupun cyber security profesional yang sudah memberikan awareness. Kita sesama anak bangsa berkontribusi, kita memberikan awareness. Untuk Merah Putih di sini adalah yuk kita coba mulai, yuk kita lock diri kita. Kayak misalkan kadang simple to say-nya kayak gini, saya mau mendownload ataupun mengubah sebuah file menjadi file lainnya. Saya masukin di situ file saya, saat saya udah input seluruh data saya, tiba-tiba saya klik next, muncul adalah payment. Lah, Akhirnya apa di situ? Oh, saya nggak punya kartu kredit, saya nggak mau membayar, tapi data kita udah dimasukin. lah. Nah, Di sini gimana nih? Data kita kemana? Ayo. Nah, itu dia. Nah, juga ya. jadi di sini memang kadang banyak hal yang memang Kanca Muda bisa lakuin adalah saat memang kita mau berlangganan sebuah solusi gitu kan, saat kita memasukkan data pribadi kita, coba yuk kita masukin data yang memang belum sesungguhnya dulu. oh iya. Bukannya kita untuk berbohong, tapi kita memang menjaga diri kita saat kita masukin ternyata memang tidak ada payment yang kita harapkan, tidak perlu membayar gitu kan. Oh, iya. Barulah di situ kita coba memasukkan memang sesuai dengan clustering email yang sesungguhnya. Untuk download kita pakai email apa sih? Misalkan emailnya adalah Andri Gondrong gitu kan. Nah. Andri bayar-bayar.com. Misalkan itu gitu kan. Ya udah yang kita pakai untuk mengunduh aplikasi ataupun di luar sana kita pakai email itu gitu. Jangan kita pakai email transaksi gitu. Oke. Dan kadang saya suka bilang adalah gini, berapa banyak KTP, data KTP kalian, NPWP kalian yang udah tersebar ya, kalian tahu nggak kalian pernah registrasi di mana aja? Ingat nggak tuh? ingat nggak? Iya Ingat nggak? kan? Iya. Intinya berarti kita harus mengenali apa aja sih sebenarnya yang Bener ya. sudah kita pakai gitu ya Mas ya. Kita kemana aja masukin data kita itu berarti kita harus ngerti, benar-benar ngerti ya Mas. Betul. Harus paham betul ya. Banget. Seandainya pun saat ini kayak gini, misalkan ada sebuah kebocoran data. Dan di situ kita tidak mendapatkan informasi data kita ada di dalam atau tidak ya, karena memang sangat besar misalkan. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk menanyakan ke institusi ataupun ke pelaku usaha tersebut untuk menanyakan. Saya mendengar ada sebuah kebocoran data saya di dalamnya ada atau tidak. Karena apa? Menurut saya itu hal wajib yang dilakukan oleh pelaku usaha ataupun semua lini untuk apa? Memberi informasi. Dengan skema-skema yang memang mereka akan menanyakan identitas kita dulu dan yang lainnya. Kalau memang itu adalah jalurnya benar dan kita datangin ke pelaku-pelaku usaha tersebut, ya kita harus bisa melakukan apa? Preventif dan korektif action plan-nya seperti apa. Intinya berarti skeptis dulu ya Mas ya. Skeptis dulu. Gak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Karena Tapi harta yang paling berharga adalah data kita. pribadi, Pak. Harta yang paling berharga
adalah data data pribadi. kita. Wah, boleh deh. Gitu kan ya udah. Ini Itu kayaknya dia. Kanca Muda juga banyak yang ada beberapa yang masuk mau tanya. Bener tapi banget. Nanti ya Mas ya. Nanti. Kita Iya, sambung lagi, kita istirahat sambung dulu karena ini lagi. kuliah 8 SKS kayaknya nih Kanca Muda nggak cukup cuman Nggak sejam cukup. doang ya. Kita break dulu Kanca Muda, satu lagu dulu Kanca Muda, nanti kita balik Siap. lagi. Buat kamu yang mau tanya-tanya silakan, masih boleh, masih bisa Kanca Muda. Silakan, Rapat di WhatsApp Kanca kita di Muda. 0811271061 atau mention kita di Twitter di @jardenfm karena nanti bakal ada sesuatu Kanca Muda Yoi. buat kamu Kanca Muda ya. Buat kamu yang ikutan kontribusi tanya-tanya di sini ya, bakal ada dapat ini uang Saldo digital ya. Uang elektronik ya. Uang digital Uang nih ya. digital kan Nanti jauh deh. Kanca Muda. Jadi langsung aja. So tungguin pada Stay Tune on Playground. Pokoknya kalau misalnya kamu punya pacar ya yang mungkin punya fetish foto kamu barengan KTP kamu, jangan Pak, dikasih. Pak, bentar. Bentar, mohon Semakin maaf. malam semakin seru ya. Orang mana yang fetish sampai KTP, Pak? Gak tahu Pak, siapa tahu kan. Pak, Ada kalau punya itu- pacar, Bu aku minta foto kamu barengan sama KTP kamu. Loh kenapa kok minta? Gak apa-apa, fetish aku aja gitu. Itu emang Jangan buat dong. pinjol kalau itu. Sembarangan. Tapi sebenarnya gini Mas, kan juga untuk beberapa mendaftar aplikasi, ya, terutama untuk aplikasi yang berhubungan dengan keuangan. Itu kan biasanya menggunakan itu Mas, harus foto menggunakan Yes. identitas. Itu kita sebagai masyarakat nih menanggapinya harus gimana sih Mas gitu. Untuk itu yakin aman gak sih gitu? Yakin aman Oke. gak sih? Jadi itu sebuah mandatori dari sebuah aplikasi untuk apa? Salah satu syarat untuk mereka meregister. Karena sebuah aplikasi tersebut juga pasti mempunyai regulator yang meregulasi mereka untuk mengetahui. Oke. Gitu kan. Tandanya dari si pelaku usaha yang si pemilik aplikasi yang menyimpan data-data kita. Itu saat ini kan sudah banyak penanggulangannya seperti apa. Kemarin Kominfo minta untuk melakukan pendaftaran PSE walaupun sebenarnya itu udah lama dan akhirnya di-push untuk bulan kemarin. Ya. lah, Ya. kan. Nah, ini sebagai apa? Sebagai satu syarat untuk apa? Lock sistem bahwa aplikasi mana sih sebenarnya yang memang menyimpan data-data ini. Itu tanggung jawab ranah-ranahnya masing-masing. Tapi sebenarnya kalau dari sisi Kanca Muda simpelnya gini aja. Kalau seandainya melakukan registrasi menggunakan data pribadi ataupun undang-undang ITE, ya kan, akhirnya ada, walaupun muncul akhirnya ada perdebatan pro dan kontra. kontranya. Tapi kita akhirnya ada. Akhirnya ada. Itu Ada. satu langkah yang Salah satu besar langkah ya. yang besar gitu kan. Setelah undang-undang ITE akhirnya masuk kemana lagi? Oh, sekarang ada undang-undang perlindungan data. Perlindungan data. Ada juga pro dan kontra. Tapi Pasti. kita sebagai masyarakat ya kita dukung gitu kan. Untuk apa? Alhamdulillah bersyukur ada. Ada dulu ya gitu. Betul. Mas. Dan kita akhirnya apa? Kita jaga. Coba bayangin kalau seluruh anak bangsa sama-sama bersatu menjaga data keamanannya mereka. Dalam artian gini, passwordnya mereka ganti gitu kan. Iya. Hacker bisa masuk nggak? Ya mungkin bisa. Yang masalah kan si aplikasinya, bukan masyarakat yang dibingungkan kan sebenarnya. Karena kita ngomongin kemungkinan. Karena kita Benar, mengomongkan kemungkinan benar, gitu benar, kan. Tapi seandainya data yang memang diambil oleh beberapa pihak, ternyata data itu adalah data lama dan tidak valid, mereka melihat dan mereka mencoba adalah data kita. Kita sering ganti password nih. Wah nggak bisa nih, saya masuk terobos dengan data yang saya ambil adalah si password A gitu kan. Saya masuk ke password B, oh dia nggak pernah ganti, masih pakai yang lama gitu kan. Ya jebol. Tetap aja. Tetap ya. aja. Tapi kalau semuanya ternyata pada rajin ganti password, akhirnya apa? Ya usaha dia. Oh Iya. passwordnya gimana ya? Saya masuk dari mana lagi ya? Kan gitu. Oh iya benar. Berarti intinya password itu adalah filter pertama dulu Filter lah. pertama. Filter pertama. Filter Gitu. pertama paling depan ya Betul. untuk Yes. menanggulangi yaitu tadi ada kejahatan cyber itu tadi Cyber. ya, Mas, berarti ya Mas ya. Betul. Jadi memang perdebatan panjang jadi. Oh nggak bisa password itu tidak bisa mengamankan. Memang betul. Aplikasi lah pusatnya gitu kan. Tapi setidaknya kita mulai aware. Di sinilah kita sesama anak bangsa apa dari diri kita. Oh ternyata hari ini Kanca Muda mendapatkan informasi seperti ini. Ngobrol nih kongko sama temen-temen. Ya. Kanca Muda tahu nggak harusnya itu begini loh. Oh nanti dia pindah lagi. Berantai informasi ini akhirnya apa? Akhirnya kita sama-sama bisa mengedukasi.
tujuan utamanya adalah di sini mengedukasi supaya apa jauh lebih baik kan itu gitu dia. aja. Itu intinya gitu Kanja Muda. Nih banyak juga Kanja Muda yang mau ikutan nih Mas nih. Bener. Karena tadi juga kan kita juga ngobrol Kanja Muda, kita kasih tahu juga Kanja Muda yang mau tanya silahkan ke IT Sek Silahkan, Asia Kanja ini Muda. ya. Karena nanti juga kamu akan mendapatkan kontribusi juga Kanja Muda. Bener Kamu akan banget. mendapatkan uang digital. Uang ya. digital kan udah. Untuk 3 orang yang beruntung Yes. nanti masing-masing Tapi 100.000 yang rupiah. paling penting sebenarnya bukan uang digitalnya. Bukan, ya. tapi Betul. ini Rasa ini- penasaran kamu rasa Kanja Muda penasaran tentang kamu, keamanan Kanja Muda. data kamu sendiri Kanja Muda. Karena emang kalau kita berdua sih puas banget ya. Iya. Dari tadi kita juga tanya sesuai apa yang pengen pengen kita, kita tahu. Iya. Betul. Sebagai manusia yang ngah-ngoh ini tadi. Nggak mau Nggak ngerti apa-apa Iya ini. Kanja Muda. Ternyata baru ketampar kenyataan Ntar, ternyata iya. oh wow. Dan obrolan di luar on air pun juga lebih. Iya. Tapi buat kamu Kanja Muda silakan yang mau tanya-tanya kamu bisa langsung WhatsApp kita di 0811271061 Kanja Muda. Dan Ini kita masuk dulu pertanyaan ini sebenarnya udah terjawab nih ya Udah nih, dari terjawab juga 0044 nih ya. Apakah menerapkan keamanan cyber dengan mengganti password dengan yang rumit membuat akun lebih aman? Nah, tadi kan sebenarnya sudah terjawab ya Mas ini tadi ya. Betul. Kalau ngomongin kemungkinan mungkin bisa aja. Mungkin, betul. Gitu. Tapi itu adalah salah Salah satu satu langkah preventif juga ya. preventif untuk Preventif. kita sebagai Kanja iya, Muda. mungkin passwordnya agak dibikin lebih susah ya. Jangan kulkas 2 pintu. Wah, betul. Kayaknya besar angkanya 2 Bagong cuka coklat. atau Ayu Ting 2. Oh, sangat mudah untuk diretas. Udah, jangan kayak gitu. Agak susah dong. Siap Pak 86 Enggak gitu juga. Terlalu Agak mudah, susah, Kanja terlalu mudah. Yang Bener ribet banget. Kanja Muda ya. Kalau bisa ini apa namanya bujur timur, bujur selatan gitu ya. Iya. Pakai Iya, iya. angka semuanya. Yang Atau ribet mungkin Kanja bahasa Muda. Thailand Kanja Muda. Bisa ya. Lap-lap ligli dui. Akan susah. Tapi hacker dari Thailand bisa. Iya juga ya. Hacker dari Thailand bisa Pak. Susah banget Kita nih. lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Dari 5728. Nah, nomor terakhir aja yang disebutin ya. Kak mau tanya dong, kemarin kan sempat trending kasus hacker yang sangat dengan gampangnya meretas data pribadi para pejabat publik. Kira-kira kita sebagai anak muda sekaligus warga sipil, gimana sih cara kita berhati-hati dalam memasukkan data pribadi kita ke website? Oke. Jadi sebenarnya ini udah dijawab sih ya. sebenarnya. udah dijawab Jadi juga. buat Kanja Muda yang bertanya nih, itu simple. Kalau seandainya memang saat ini kita mendengar dan melihat ataupun belum melihat gitu kan data-data pribadi petinggi-petinggi kita ataupun teman-teman kita ada yang bocor di dunia sana gitu kan. Cuman sebagai Kanja Muda paling simpel adalah gini. Kanja Muda saat ini menggunakan data tersebut di mana aja sih? Itu ya. Penting tuh, di Penting. mana aja Di ya. mana Harus aja tahu, sih? harus diingat. tahu. Karena emang tadi ada yang menarik sih dari ucapannya Pak Andri ya. Kayak 20 aplikasi itu mungkin kalau dihitung banyak ya, tapi kalau nggak sadar ternyata bisa lebih dari 20 aplikasi loh. Nah, itu dia. Serius, banyak dia. banget. Nah, itu dia yang harus di aware lagi. Iya, Betul, di aware kita lagi, kan muda. dicatetin ya. Kira-kira kamu pakai aplikasi apa aja, datanya apa aja. Kalau misalnya ada kebocoran tinggal ya diganti lagi gitu. Betul. Akhirnya apa? Setelah kita mengetahui data kita ada di mana aja, saat ada kebocoran itu ya paling gampang adalah coba rubah password lagi. Ah, itu ya. Karena kita nggak tahu data tersebut ini yang diambil ini valid atau tidak. Oke. Klasifikasi data tersebut seperti apa? Apa yang ada di dalamnya? Apakah data tersebut mengandung A, B, C gitu kan? Kita kan nggak tahu. Ya. Gitu kan? Sama yang saya tadi bilang, misalkan data tersebut ini passwordnya yang sudah dari sisi 5 bulan yang lalu. Aduh. Gitu kan. Karena kita sering ganti password, mereka akan coba ya sekarang mungkin dengan adanya isu seperti ini, kita sebagai anak bangsa maupun Kanja Muda bisa melakukan adalah preventifnya adalah yuk kita coba ganti password, aktifin tuh FA gitu kan. Terus kita udah mulai bisa nge-record di mana aja sih sebenarnya data kita, baik itu masuk gedung, kita keluar gedung ataupun kita mau registrasi apapun kita coba log. Setelah itu ya kita mempunyai hak lagi. Saya selalu beritahukan dan sampaikan adalah kita tanya ke pelaku usaha ataupun si pemilik aplikasi tersebut. Saat ini memang dengan ada perlindungan data pribadi itu sudah sangat at least bisa membantu Kanja Muda ataupun anak bangsa di luar sana untuk apa? Untuk menanyakan
data saya di sana aman atau tidak, bocor atau tidak. Kemarin data yang ini benar valid atau tidak. Sah ya Mas? Sah. Sah ya, sangat sah ya. Sangat sah. Sampai adalah seperti ini. Misalkan kita dapat telepon. Apapun itu bentuknya, apakah itu penawaran apapun gitu kan, dan kita tidak pernah memberikan nomor telepon kita ke mereka. Dia WA ataupun dia telepon, maka kita record dan kita tanya ini dari mana, pelaku mana, A misalkan TTA. Dari mana dapat nomor telepon saya? Oh dari database. Saya nggak pernah ngasih Ngasih database saya. database ke situ gitu ya. Maka itu harusnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kita dijamin bahwa itu memang tidak dibolehkan, karena apapun itu bentuknya, nomor telepon ataupun data apapun itu ada klasifikasinya, umum maupun khusus di dalam. Oke. Maka di situ kita bisa meminta untuk kita proses bahwa saya nggak setuju ini. Data kita dikasih tahu. Apalagi kayak misalkan kita mau registrasi sesuatu by phone dan kita nggak tahu exactly ini nomornya bener atau enggak gitu kan. Tiba-tiba dia nyebutin nama ibu kandungnya siapa, terus habis kayak gitu misalnya nomor tanggal lahirnya itu berapa. Kita registrasi sesuatu lewat phone itu pun juga nggak bisa, karena kan kita mempunyai pengalaman zaman dulu itu papa minta pulsa. Hai, betul sekali. Ya kan? Betul sekali. Terus dihantui. Kalau tidak 10 kali forward bakal dihantui. Wah, iya tuh kan. Jadi hal-hal tersebut sebenarnya hanya butuh edukasi gitu. Karena setiap lini pihak pun juga sudah mempunyai tanggung jawab masing-masing yang sudah diatur gitu kan. Tujuannya undang-undang ataupun peraturan ini adalah menjamin hak dan kewajibannya dari sisi masyarakat, mempermudah gitu kan. Jelas ini apa yang harus diberikan dan apa yang tidak harus diberikan. Maka dengan adanya ini kita sebagai masyarakat wajib dan mempunyai hak untuk menanyakan hal tersebut dan bisa menuntut untuk hal tersebut. Itu kalau dari Itu sisi kalau dari masyarakat. sisi masyarakat. Dari sisi Nah kalau masyarakat. misalnya ada nih kancah muda yang ternyata dia ini adalah seorang pelaku Industrinya. teknologi. Nah, itu seperti apa Mas? Kalau Ada nggak sih tipsnya gitu? Ada, jadi Mas gini, Andri. dari sisi pelaku industri pun pelaku usaha saat ini kan kita banyak terdapat adalah regulasi-regulasi yang memang mengatur. Apakah itu BI ataukah itu OJK gitu kan. Dari sisi perbankan, dari sisi insurance dan yang lainnya lah ya pelaku usaha. Di sini memang syarat paling mudah adalah dan memang diwajibkan untuk melakukan penetration testing. Tapi kita harus melihat adalah the holistic. Aplikasi ini scope of work-nya itu apa aja. Jangan cuman hanya untuk kewajiban saja lolos dan sudah memenuhi kewajiban itu kita kasih. Tapi disitulah syarat utama yang saat ini dengan adanya isu ini, ayo kita aware. Karena apa, ini untuk merah putih kok, kita sama-sama menjaga. Yang rugi nanti kita sendiri dan teman-teman kita sendiri gitu kan. Maka pentest ini memang harus benar-benar dilihat dari keseluruhan scope. Apakah itu infrastrukturnya seperti apa, aplikasinya seperti apa, udah di harden atau di patching kah gitu kan dari sisi servernya gitu. Dan mereka juga harus melihat dalam artian kalau memang pernah terjadi sebuah breach ataupun terjadi sebuah insiden, maka kita harus sweeping dari sisi backdoornya, digital footprintnya itu seperti apa. Karena kalau seandainya logika aja gini, backdoor ini adalah kita sudah gembok rumah 10 layer. Dari mulai pintu depan, pintu tengah, pintu belakang, samping, semua kita gembok. Tapi ternyata pernah ada maling yang masuk, buka pintu tapi dia nggak ngambil barang, dia cuma pengen ngeliat aja nih rumah ini ada apa sih. Itu Tandanya lebih dia udah serem. punya akses kuncinya dong gitu kan. Saat itu udah ternyata rumah ini ada ini. Ya udah dia tutup lagi kuncinya dengan baik, dia keluar. Ya kan? Nah di sini siapa yang tahu kalau nggak dicek? Sang pemilik rumah Sang ngomong, pemilik taunya rumah aman-aman aman-aman aja. aja. Saya Aman gembok kok. aja, iya. Gitu. Itu sama analogi seperti itu. Jadi sweeping backdoor kita harus tahu. Akhirnya apa di situ kita melakukan apa monitoring. Ya sama lah dari sisi GRC-nya, governance risk and compliance-nya, apakah ada disaster recovery planning, ada incident response planning-nya, dan akhirnya saat ini juga BSSN kemarin juga saya turut serta di dalam penyuluhan tersebut adalah CSIRT-nya adalah Computer Security Incident Response timnya yang memang saat ini mau dibangun. Seperti apa sih sebenarnya planningnya? Timnya itu harus dibangun seperti apa? Ini udah memberikan sebuah solusi baik untuk pelaku-pelaku usaha ataupun pemerintah gitu kan. Jadi dari sisi GRC maupun SOP-nya gitu kan.
Terus habis itu akhirnya apa? Kita melakukan dari sisi defensifnya untuk blue teamnya itu apa? Melakukan monitoring SOC, Security Operating Center. SOC pun juga tidak hanya melihat dari sisi teknologi karena terkait dengan keamanan informasi kita ngelihat holistiknya itu adalah people, Oke. proses maupun juga dari sisi teknologi. Oke. Teknologinya tingkat dewa, prosesnya tingkat dewa, tapi people-nya ternyata sumber daya manusianya kurang. Maka di ini juga akan jomplang. 3 hal tersebut yang harus memang benar-benar dijaga. Akhirnya apa, dari sisi monitoring ini use case-nya harus diupdate. Akhirnya dimasukinlah red teaming untuk melihat dari sisi critical application-nya itu mana aja yang memang harus dijaga. Harus benar-benar diconcernkan untuk mendapatkan 1 poin gitu kan. Itu. Terus habis kayak gitu banyak ini Mas. Salah satunya misalkan kita update dari sisi SOP untuk membuat sebuah kepercayaan publik seperti apa, sertifikasi. Ada sertifikasi ISO 27001 tentang keamanan informasi, tapi sertifikasi itu hanya berupa kertas saja nantinya. Kalau ternyata apa yang paling penting adalah di dalamnya ada manajemen komitmen top to down ataupun down to top. Itu harus benar-benar komit untuk menjalankan seluruh SOP yang memang sudah dimasukkan dan dilakukan audit surveillance setiap tahun. Wajib Itu ya. wajib dilakukan. iya. Kalau tidak, maka akan menjadi sebuah kertas. Gitu. Kadang ini harus dilakukan perbaikan A. Oh, membutuhkan budget, maka kita masukkan ke tahun depan, atau kita harus memperbaiki B gitu kan. Software-nya ternyata kekurangan kapasitas apa gitu. Ini yang harus benar-benar saat ini bahu membahu untuk membetulkan dan memberikan pengamanan yang penuh gitu kan. At the end apa, akhirnya disitulah muncul sebuah security roadmap yang jelas, terarah, terukur dan efisien dari sisi apanya, people-nya, proses dan teknologi yang mengedepankan apa, confidentiality, integrity dan availability di dalam sebuah sistem yang dibangun aplikasi si pelaku usaha. Itu kan udah panjang, tapi mungkin terakhir deh. Mas. Terbaik. Dan yang paling Mungkin penting kalau misalkan pelaku usaha teknologi itu tadi misalkan mau menggunakan jasanya IT Sec Asia, bisa langsung menghubungi ya Mas ya, berarti ya Mas ya. Bisa, kita bisa dihubungi. Kita juga ada websitenya, kita ada Instagram. Yang mungkin di dalam Instagram kita memberikan sebuah edukasi ya. Ada itsec.asia. Dan kalau dari sisi websitenya juga kita ada www.itsec.asia. Di situ bisa melihat semuanya. Di Instagram kita memang berbentuk edukasi. Jadi Kanca Muda benar-benar bisa tahu apa sih sebenarnya tips-tips. Terus habis itu seperti apa sih yang harus dilakukan gitu kan. Itu ada di dalam Instagram kita. ini emang IT Sec ini emang BNN ya, badan nyahyoh. Badan nyahyoh ya. Badan nyahyoh ya. Terakhir deh Mas, itu tadi berhubungan dengan Kanca Muda nih. Terakhir. Ini ada dari 3155. Mungkin juga banyak yang punya keresahan seperti ini. Mau nanya, kalau bener gak sih kalau transaksi m-banking di HP tapi kehubung ke wifi publik itu bisa rawan tertas data banknya? Ya bisa, sangat mungkin. Oke, itu berarti Kanca Muda ya. Mau tahu kenapa? Kenapa? Kenapa Mas? Jadi gini, kalau seandainya wifi publik, saya selalu menyarankan sama teman-teman ataupun Kanca Muda gitu kan, saat saya memberikan awareness, kalau bisa jangan menggunakan wifi publik saat mau melakukan transaksi apapun ataupun membuka aplikasi apapun. Kalau bisa tidak menggunakan wifi publik lebih baik. Lebih baik ya. Karena gini, kita menjaga lah ya. Dalam artian menjaga kenapa? Kita nggak tahu saat kita datang ke sebuah kafe di dalam dan ini banyak juga tersebar di YouTube, ada awarenessnya kalau yang saya lihat ya. Oke. Jadi ada di situ di dalam sebuah video itu dijelaskan ada sebuah aktor yang masuk, saat masuk tersebut dia nanya wifi-nya. Dan memang dari sini adalah sosial eksperimen jatuhnya. Ada seorang hacker yang duduk di belakang layar, yang dia akhirnya mencoba, dia nanya password, dikasih. Setelah dia udah dapet nih passwordnya, dia buka lah surfing internet. Maka si hacker tersebut udah bisa masuk ke dalam dan dia mengkompromi si laptop tersebut. Semudah itu Mas? Ya dibilang semudah itu kan setiap orang beda-beda. Saya yakin hacker-hacker di Indonesia ini jiwanya merah putih dan pasti akan membantu kemajuan Indonesia. Amin. Oke. Berarti intinya besok Kanca Muda kalau ke kafe
Gak usah pakai wifi ya. Iya. Bawa Paketan wifi. lah Kancah Muda. Paketan lah, paketan. Sumpah lah. paketan wae. Sekarang paketan udah murah-murah kok Kancah Muda ya. Tolonglah ya, oke? Gitu ya. Intinya seperti itu ya Mas ya. Betul. Awareness harus ada dari kita sendiri Dari masing-masing. kita sendiri masing-masing. Terima kasih. Terima kasih banyak. Matur suwun. Pak Andri. Tidak kami terasa kita juga. udah ngobrol panjang Wah, lebar Mas. keren banget nih, 1,5 jam. Selengkap-lengkapnya. Selengkap-lengkapnya. Selengkap-lengkapnya Ngeri banget. kita. Ini berharga banget Kancah Muda. So selamat buat kamu ya yang udah dengerin dari awal ya. Atau mungkin sekarang lagi di kafe dengerin tiba-tiba wifi-nya diputus dulu ya. Sekali lagi Kancah Muda, tetap aware sama diri kamu sendiri dan juga orang di sekitar kamu. Betul. Saling mengingatkan satu sama lain dan juga Intinya saling seperti melindungi itu. satu sama lain Kancah Muda. Kalau mau Siap. ikutan informasi-informasi dari IT Sek Asia bisa kemana Mas? Ke Instagram kita itu insya Allah dan semoga lengkap ya. Itu ada itsec.asia. Kita sebisa mungkin untuk berkontribusi mengedukasi dari sisi B2B maupun juga dari sisi B2C untuk anak bangsa, kancah muda, pelaku usaha untuk kita bisa bersatu. Amin, Itu. amin. Pokoknya IT Sek ya Kancah Muda, IT Sek ya bukan AIT. Bukan ITSEC. Oh iya iya. IT Sek Asia Iya, iya, Kancah Muda. Langsung di follow aja pokoknya. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama, Terima terima kasih kasih banyak. banyak. Mas Andri dan selamat buat kamu Kancah Muda yang nanti bakal di chat ya Dihubungin siapa langsung aja yang sama bakal tim. mendapatkan saldo uang elektronik Kancah Muda Itulah dari pokoknya IT Kancah Muda. Sek. So dan tentunya aman ya. Aman ya, aman. Oh, jaminan aman dari Jaminan IT aman. Sek. woy. Sekali lagi thank you Mas, selamat Sama-sama. menikmati kulineran di Yogyakarta. Yogyakarta. Wih. Enjoy Yogyakarta. Benar. Siap, terima kasih. Kita banyak. bakal masih Dan nemenin kamu ingat lagi ya Mas, nih, jangan Kancah Muda. pakai wifi umum. Jangan pakai wifi umum Saya ingetin. untuk melakukan transaksi. Saya ingetin perbankan. presidir loh Pak. Langsung enggak kaleng-kaleng. Oke Kancah Muda jangan kemana-mana karena kita masih nemenin kamu sampai jam 9 malam. Stay tune on Playground. Make it fun. The Jogja and you, Geronimo.